Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Presiden Inter Stefan Zhang ingin merekrut setidaknya satu gelandang baru di bursa transfer musim panas ini, meskipun fakta bahwa klub sedang membutuhkan dana segar. Seperti yang telah dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, Stefan Zhang telah memanfaatkan selama waktunya di Milan secara efektif dan sukses dalam mengelola Inter, sebelum terbang kembali ke Cina untuk melanjutkan pekerjaannya dari jarak jauh. Dia telah mengonfirmasi pembaruan kontrak 4 direktur yang sebelumnya diyakini akan meninggalkan klub dalam waktu dekat. Zhang juga telah bertemu dengan pelatih kepala Simone Inzaghi untuk menjelaskan keinginannya membawa gelandang baru ke Giuseppe Meazza. Terlepas dari kenyataan bahwa Inter harus menghasilkan 70 juta euro pada akhir musim panas ini dan memangkas gaji para pemain sebesar 15%. Namun tidak ada gambaran gelandang seperti apa yang diinginkan oleh sang presiden. Tapi yang jelas Inter memang membutuhkan satu gelandang baru untuk menggantikan peran Christian Eriksen yang kemungkinan besar tidak bisa kembali merumput musim depan setelah kolaps di pertandingan Euro 2020. Pakar bursa transfer Italia Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa Inter hampir menyelesaikan penandatanganan gelandang internasional Turki Hakan Çalhanoğlu dengan status bebas transfer. Masa depan Çalhanoğlu di AC Milan masih diselimuti misteri karena ia selalu mengulur waktu menjawab proposal perpanjangan kontrak yang diajukan oleh direktur mereka Paolo Maldini. Telah banyak pertemuan yang dibuat manajemen Rossoneri dengan rombongan agennya, tetapi hingga saat ini tidak ada yang menunjukkan bahwa sang pemain akan menekan kesepakatan baru. Di sisi lain, menurut Di Marzio, Inter tertarik untuk mengontrak Çalhanoğlu sebagai pengganti potensial Christian Eriksen untuk musim depan. Pakar transfer Alfredo Padula menyebut jika Inter sudah menyiapkan proposal gaji mendekati 4,5 juta euro per musim, ditambah bonus 1 juta euro. Pelatih Simone Inzaghi juga sudah memberi persetujuannya. Jumlah ini sedikit lebih besar dari yang ditawarkan AC Milan, yakni sekitar 4 juta euro per musim. Sedangkan outlet berita La Gazzetta dello Sport menyebut jika Inter menyanggupi permintaan gaji 5 juta euro per musim yang diinginkan Çalhanoğlu. Nilai proposal yang sejauh ini hanya ia terima dari Qatar, dan kesepakatan di antara kedua belah pihak sangat mungkin bisa dirampungkan dalam beberapa hari ke depan. Segera bisa melepas Raja Nainggolan yang mengantongi gaji lebih dari 4 juta euro per musim memungkinkan Inter bisa memenuhi tuntutan gaji Çalhanoğlu. Di Inter, Çalhanoğlu akan mendapatkan jaminan untuk bisa bermain di Liga Champions, tetap bisa berkiprah di salah satu liga top dan dengan logo Scudetto di dada. Inter dikabarkan telah melakukan negosiasi soal persyaratan pribadi dengan Marcos Alonso sebagai bagian dari kesepakatan transfer Achraf Hakimi dengan Chelsea. Seperti yang dilaporkan Sky Sport bahwa keputusan The Blues untuk menawarkan Marcos Alonso sebagai bagian dari negosiasi Hakimi bisa jadi merupakan langkah jenius karena Inter sangat tertarik pada bek kiri asal Spanyol itu. Nerazzurri sekarang mencoba menyetujui persyaratan pribadi dengan ex pemain Fiorentina itu. Tapi jika gagal mencapai kesepakatan, maka Chelsea bisa menawarkan dua nama lainnya, yakni Davide Zappacosta dan Andreas Christensen. Selain Alonso, Inter juga masih ingin mencoba untuk mengontrak bek sayap kiri Atalanta, Robin Gosens, yang tampil memukau baru-baru ini bersama timnas Jerman di kejuaraan Euro 2020. Atalanta kabarnya mengharapkan adanya perang penawaran, mengingat begitu banyaknya minat dari klub-klub Eropa dan mereka tidak akan menentang kepergian pemain selama harga yang diminta terpenuhi. Saat ini diyakini bahwa mereka meminta mahar transfer Gosens tidak kurang dari 30 juta euro.
Inter dan Cagliari masih belum bisa menemukan kesepakatan perihal transfer Raja Nainggolan. Bahkan Direktur Olahraga Cagliari menyebut masih ada masalah besar yang perlu diselesaikan antara kedua tim. Mantan penggawa Lazio Giuliano Giannicheda berbicara kepada Sky Sport dan menilai Nainggolan bisa berguna bagi pelatih Simone Inzaghi di Inter. Saya melihat keduanya bisa bekerja dengan baik. Simone tahu bagaimana untuk mengeluarkan kemampuan terbaik para gelandang yang ia miliki dan Nainggolan di sisi lain adalah pemain yang bagus. Namun semua juga banyak bergantung kepada keinginan si pemain, apakah ia ingin bertahan di Inter atau Cagliari. Pertandingan antara timnas Italia melawan Wales merupakan pertandingan yang spesial untuk pemain Inter Alessandro Bastoni. Pasalnya di laga tersebut Bastoni melakoni debut kompetitifnya di kejuaraan Eropa bersama Azzurri. Italia menang 1-0 atas Wales di laga terakhir grup A Piala Eropa 2020. Bastoni berhasil membantu Gli Azzurri mencatatkan kemenangan 100% di babak grup dan mencatatkan rekor tanpa kebobolan alias clean sheet yang ke-11 secara beruntun. Bastoni tampil sejak awal pertandingan dan bermain selama 90 menit pada debutnya di ajang kejuaraan Eropa, sementara Nicola Barella diistirahatkan. Saat diwawancarai oleh Rai Sport pasca pertandingan, Alessandro Bastoni menjelaskan betapa bangganya ia dibanding-bandingkan dengan bek hebat seperti Giorgio Chiellini. Saya selalu menunggu momen ini dan saya mencoba mengambil kesempatan sebaik mungkin. Saya menggunakannya untuk mencuri rahasia dari orang-orang yang telah menang 10 tahun berturut-turut. Jadi, sangat menyenangkan bagi saya telah dibanding-bandingkan dengan pemain sekaliber dia, ujar Bastoni. Wali Kota Milan Giuseppe Beppe Sala telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Inter Stefan Zhang untuk membahas komitmen Suning membangun stadion baru Nerazzurri. Tujuan diskusi yang digagas oleh Beppe Sala adalah untuk memastikan bahwa Zhang dan Suning tidak secara tiba-tiba memutuskan untuk menjual klub dalam waktu dekat. Sala ingin menghindari situasi di mana nantinya stadion dibangun sudah setengah jadi namun secara mendadak pemiliknya pergi dari klub. Sala yang juga merupakan fans Inter bertanya kepada Zhang dengan mengatakan, "Saya mengajukan pertanyaan sederhana. Stadion adalah proyek yang akan memakan waktu bertahun-tahun. Apakah Anda akan bertahan lama di Inter untuk mengendalikannya?" Stefan Zhang kemudian mencoba meyakinkan dengan memberikan jaminan bahwa keluarga Zhang akan tetap memimpin Inter meskipun tengah kesulitan menghasilkan pemasukan karena efek dari pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir. Zhang juga menegaskan bahwa Suning tetap berambisi untuk mengubah Inter kembali berjaya di Liga Champions. CEO Inter Beppe Marotta telah mengonfirmasi bahwa dia akan menandatangani kontrak baru dengan klub dan melanjutkan perannya. Dalam kutipan yang disiarkan oleh Tele Lombardia, Beppe Marotta menjelaskan bahwa dia akan menandatangani perpanjangan 2 tahun yang telah ditawarkan Presiden Stefan Zhang kepadanya dan 3 direktur Inter lainnya di minggu ini. 4 orang yang dimaksud adalah Chief Operating Officer Beppe Marotta, Direktur Olahraga Piero Ausilio, wakilnya Dario Bassin, dan Kepala Youth Football Roberto Samaden. Kutipan dari Beppe Marotta memperjelas bahwa meskipun tidak ada pengumuman resmi yang dibuat, dia akan menandatangani kesepakatan dan melanjutkan di klub hingga setidaknya 2024. Saya sangat optimis tentang masa depan Inter. Saya senang bertahan dan memperpanjang kontrak dengan Inter.